teman-teman bidan, ketemu lagi dengan aku Kak Ebi. Hari ini Kak Ebi bakalan bahas lagi latihan soal UKOM kebidanan. Kita langsung saja ya. Oke, soal yang pertama. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke praktik mandiri bidan dengan keluhan sudah 4 bulan ini tidak mendapatkan haid. Hasil anamnesa, menarsnya usia 13 tahun. Selalu rutin mendapatkan haid setiap bulan. Hasil pemeriksaan HCG urinnya negatif, berarti tidak hamil ya. Tinggi badannya 140, berat badan 45 kg, tensi 110/70, nadi 84 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit dengan suhu 36,5 derajat Celcius. Pembesaran payudara normal, benjolan payudaranya negatif, abdomen tidak teraba massa dan benjolan. Kira-kira diagnosa apa yang paling mungkin pada kasus tersebut? Di sini ada pilihan gandanya: A. Amenorea, B. Hipermenorea, C. Hipomenorea, D. Oligomenorea, E. Polimenorea. Kira-kira apa jawabannya? Kalian bisa pause dulu soal ini, video ini ya. Kalian jawab sesuai dengan yang kalian yakini. Nanti baru kita ke pembahasan. Oke, sudah yakin dengan jawabannya, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Jadi yang benar adalah yang A, amenorea ya. Jadi rasionalnya keluhan sudah 4 bulan ini tidak mendapatkan haid, padahal sebelumnya selalu rutin mendapatkan haid setiap bulan. Sedangkan kalau secara pengertian, amenorea adalah suatu kondisi ketika perempuan tidak mengalami menstruasi. Kondisi ini terjadi jika seseorang perempuan tidak mengalami menstruasi selama 3 siklus berturut-turut atau lebih, atau jika hingga berusia 15 tahun belum mengalami menstruasi. Oke, sudah cukup jelas ya. Nah, di sini juga ada kata kunci ya. Kata kuncinya yang perlu kalian garis bawahi adalah data usia. Keluhannya sudah 4 bulan tidak mendapatkan haid, dan dimana menarsnya usia 13 tahun. Sebelumnya tuh selalu rutin mens. Jadi ini ya, 4 bulan tidak mendapatkan mens secara berturut-turut ya. Jadi sudah lebih dari 3 siklus. Maka jawabannya yang A. Oke, semoga benar ya jawabannya ya. Soal yang kedua. Seorang remaja perempuan umur 15 tahun datang ke klinik bidan dengan keluhan setahun ini frekuensi mendapatkan haid sekitar 2 hingga 3 kali dalam sebulan. Pernah juga dalam 1 bulan mendapatkan haid hanya 1 kali, namun lamanya sampai 15 hari. Anamnesa, menarsnya usia 13. Haid setiap 2 sampai 3 kali haid setiap bulan 2 sampai 3 kali dengan lama 8 sampai 15 hari. Ganti pembalut setiap 2 jam sekali karena keluar haidnya sangat banyak. Terkadang merasakan nyeri perut maupun pusing. PP tesnya negatif, berarti tidak hamil. Tinggi badan 140, berat badan 45. Kemudian benjolan negatif, abdomen tidak teraba massa. Diagnosa apa yang paling mungkin pada kasus tersebut? Pilihan gandanya sama aja kayak yang pertama ya. Amenore, hiper, hipo, oligo atau poli. Di sini sebenarnya kata kuncinya kalian bisa dapat. Dia dalam setahun ini frekuensi haidnya sekitar 2 hingga 3 kali dalam sebulan. Berarti terlalu sering mens dalam 1 bulan, dan mensnya itu sangat banyak serta sangat lama ya. Nah, itu udah menjadi kata kunci. Kalau kalian memahami konsepnya, kalian sudah paham kalau ini tuh gejala apa atau diagnosanya apa ya. Oke, langsung ke pembahasan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, hipermenorea. Keluhan haid sekitar 2 hingga 3 kali dalam 1 bulan merupakan salah satu gejala hipermenorea. Hipermenorea adalah siklus menstruasi yang kurang dari 21 hari. Kenapa kurang dari 21 hari? Jadi itu kan dia bilang tadi kan di soalnya. Dalam 1 bulan itu bisa 2 sampai 3 kali mens. Kalau yang normal itu kan hanya 1 kali menstruasi ya, 28 hari sampai 35 hari. Nah, kalau ini tuh udah kurang dari 21 hari. Jadi ini ada tabelnya ya, kalian bisa lihat indikatornya. Indikatornya lama siklus, menstruasi normal, dan hipermenorea. Jadi indikator kalau lama siklus normal itu 21 sampai 35 hari itu masih masuk normal. Kalau hiper itu
kurang dari 21 hari, dia sudah dapat mens lagi ya. Jadi kata kuncinya di sana. Nah, sedangkan frekuensi mengganti pembalut kalau kita normal itu 1 sampai 3 pembalut saja dalam per hari. Nah, kalau hipermenorea itu bisa lebih ya. Tidak bisa diprediksi namun cenderung lebih sering. Oke. Nah, di sini ada kata kuncinya juga ya. Perhatikan data usia menorsnya 13 tahun dan remaja itu kan 15 tahun. Frekuensi mendapatkan haid sekitar 2 hingga 3 kali dalam 1 bulan. Ini kata kuncinya ya. Darah yang keluar cenderung banyak hingga sering mengganti pembalut 2 jam sekali. Kalau 2 jam sekali ya, kalau misalnya dia mensnya full 15 hari ya sangat berbahaya ya dengan siklus menstruasi hipermenorea ini. Oke, jawaban yang paling tepat yang B. Soal yang ketiga, kita masih bahas tentang menstruasi ya teman-teman ya. Jadi nanti kalian tuh bisa banget bikin catatan di kertas perbedaan antara amenorea, hipermenorea ya, hipo ya. Jadi bisa membantu kalian untuk memahami, siapa tahu keluar soal yang sama pembahasannya seperti yang KMB bahas hari ini. Oke. Kemudian seorang perempuan umur 15 datang ke puskesmas diantar ibunya, di mana keluhan haidnya banyak dan sering. Ia mengeluh mengalami haid setidaknya setiap bulan 2 kali dengan rentang 2 minggu. Hasil anamnesa, siklus haid teratur sejak 2 bulan terakhir. Hasil pemeriksaan tensinya itu adalah tensinya 100/60, nadi, suhu semua normal, abdomen tidak teraba massa, tampak darah keluar dari kemaluan. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Amenore, hiper, hipo, oligo, atau poli? Jawaban yang paling tepat adalah yang E, poli ya. Jadi polimenorea adalah siklus haid lebih pendek dari normal, yaitu kurang dari 21 hari. Perdarahan kurang lebih sama atau lebih banyak daripada haid normal. Polimenorea merupakan gangguan hormonal dengan umur korpus luteum memendek sehingga siklus menstruasi jauh lebih pendek atau bisa disebabkan akibat stadium proliferasi pendek atau stadium sekresi pendek atau karena keduanya. Jadi kata kuncinya, dia mengalami haid setidaknya setiap bulan 2 kali dengan rentang waktu 2 minggu, menunjukkan bahwa siklus haid sekitar 14 hari. Ini merupakan salah satu tanda dari polimenorea, siklus haid lebih pendek dari normal, yaitu kurang dari 21 hari. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, oke? Kemudian seorang remaja perempuan usia 15 tahun datang ke PMB, keluhannya sudah setahun, frekuensinya mendapatkan haid sekitar 2 hingga 3 bulan sekali. Hasil anamnesa, menarche usia 13, haid setiap 2 sampai 3 bulan, ganti pembalut tidak menentu, terkadang keluar haid hanya sedikit, terkadang banyak. Tidak merasa nyeri perut maupun pusing, hormon HCG urinnya negatif, tinggi badan, berat badan normal, tensi normal, nadi pernapasan suhu normal, pembesaran payudara normal, benjolan payudara negatif, abdomen tidak teraba massa dan benjolan. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Amenore, hiper, hipo, oligo, atau poli? Kira-kira apa teman-teman? Jawaban yang paling tepat itu adalah yang oligomenorea. Keluhan haid sekitar 2 hingga 3 bulan sekali merupakan salah satu gejala oligomenorea. Oligomenorea adalah siklus menstruasi yang lebih dari 35 hari. Jadi ini ada indikatornya ya. Kalau menstruasi normal, lama siklusnya 21 sampai 35. Kalau oligo itu 35 sampai 90 hari. Kalau pembalutnya diganti normal 1 sampai 3 pembalut dalam per hari. Nah, kalau oligo ini tidak bisa diprediksi, kadang banyak, kadang dikit gitu ya. Kemudian kata kuncinya di sini adalah menstruasinya 2 hingga 3 bulan sekali. Itu kata kunci yang paling mendasar untuk mengetahui dia ini kena diagnosanya oligo, amenore atau yang lainnya. Jadi jawaban yang tepat yang D ya. Seorang remaja perempuan umur 17 datang ke BPM, keluhannya belum mengalami haid sama sekali. Ini mah gampang. Ia mengeluh tidak merasakan apa-apa, hasil anamnesa tidak mengalami haid. Hasil pemeriksaan tensi normal, nadi pernapasan normal, tidak terdapat pembesaran payudara, abdomen tidak teraba massa, tidak tampak darah keluar dari kemaluan.
Terlihat mons pubis, vagina terlihat normal. Diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Amenorrhea primer, amenorrhea sekunder, hipomenorea, oligomenorrhea, atau poli? Kira-kira apa? Ya, jawaban yang tepat adalah yang amenorrhea primer. Oke? Jadi amenorrhea primer adalah pada saat belum mengalami menstruasi dan berusia 16 tahun atau lebih, dengan tanda seks sekundernya positif, atau usia 14 tahun bila tanda sekundernya negatif. Amenorrhea primer dapat disebabkan salah satunya adalah adanya gangguan pada hipotalamus, yaitu suatu daerah di dalam otak yang berinteraksi dengan kelenjar pituitari yang berfungsi mengatur siklus menstruasi. Gangguan pada kelenjar pituitari ini dapat mempengaruhi fungsi kelenjar pituitari dalam mengatur siklus menstruasi, kromosom yang abnormal, serta adanya obstruksi atau sumbatan pada vagina, seperti adanya suatu membran yang menutup jalur menstruasi. Jadi kata kuncinya tadi, remaja usia 17 tidak mengalami haid sama sekali. Jadi sudah masuk ke dalam amenorrhea primer ya, dimana tanda-tanda seks sekundernya itu positif ya, payudara membesar, ada mons pubisnya. Oke. Seorang bidan koordinator puskesmas sedang menghadiri musyawarah masyarakat desa MMD bersama dengan perangkat desa dan warga. Salah satu isu kesehatan yang dibahas dalam MMD tersebut adalah selalu ditemukannya kehamilan remaja yang merupakan kehamilan tidak diinginkan. Hasil survei didapatkan informasi bahwa selama ini kesehatan reproduksi adalah hal yang dianggap tabu, sehingga remaja tidak pernah terpapar informasi akan kesehatan reproduksi. Apakah langkah awal yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Apa nih? A. Mencegah kasus perkawinan anak. B. Pemberian edukasi personal hygiene. C. Pemberian edukasi kesehatan reproduksi remaja. D. Pemberian edukasi perilaku kehidupan bersih dan sehat. Yang E. Pemberian edukasi penggunaan kontrasepsi. Yang mana? Udah gampang banget sih ini. Yang C ya, pemberian edukasi kesehatan reproduksi remaja. Jadi edukasi kesehatan reproduksi sangat penting dalam mencegah permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja. Edukasinya itu meliputi pengenalan diri, hubungan dengan orang lain, pertumbuhan dan perkembangan, masalah kesehatan reproduksi, gender, dan perlindungan dari kekerasan. Kemudian dukungan dan layanan ya. Kata kuncinya di sini apa? Perhatikan data bahwa selalu ada kehamilan remaja yang merupakan kehamilan tidak diinginkan. Dan kesehatan reproduksi adalah hal yang dianggap tabu, sehingga remaja tidak pernah terpapar informasi. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwa dibutuhkannya edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi remaja, ya. Seorang remaja perempuan umur 17 datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesa mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, meminum obat yang dibeli secara online sejak kemarin. Keluar darah sedang, bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, tensi normal, ada kontraksi uterus, nyeri tekan abdomen bagian bawah. Hasil inspekulot tampak serviks membuka, terlihat jaringan pada serviks. Apakah masalah potensial yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, di sini tuh kata kuncinya nih kalian lihat ya. Nyeri tekan bagian bawah, kemudian tampak jaringan pada serviks dan serviks membuka. Nah, sebenarnya itu udah masuk kata kunci. Kalian kalau sudah paham perbedaan dari abortus, kalian sudah langsung tahu jawabannya yang A, B, C, D atau E, ya. Abortus imminens, complete, incipient, provocatus, atau mola hidatidosa. Kalau mola sudah tidak mungkin ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang abortus provocatus. Pada kasus tersebut merupakan kasus abortus provocatus sebagai akibat dari kehamilan tidak diinginkan yang terjadi pada remaja. Abortus ditandai adanya hasil pemeriksaan keluarnya darah sedang dari kemaluan, adanya kontraksi uterus, dan nyeri abdomen bagian bawah. Perhatikan ya kata kunci di sini. Remaja tersebut, pemeriksaan menunjukkan bahwa serviks membuka 2 cm, teraba jaringan, artinya abortus yang sengaja atau dibuat atau dilakukan, yaitu dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu. Oke, jawaban yang tepat D ya. Seorang remaja perempuan umur 15 tahun datang ke praktik mandiri bidan dengan keluhan nyeri haid pada 1-2 hari pertama. Hasil anamnesa, darah haid banyak, ganti pembalut 3 kali sehari. Tensi nadi normal, abdomen tidak teraba massa. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Nah, ini tuh kayak implementasinya ya. Memberikan analgetik, memberikan edukasi personal hygiene, melakukan konsultasi dengan dokter SPOG, mengajukan olahraga ringan, atau menjelaskan psikologi terjadinya nyeri.
Yang tepat adalah menganjurkan olahraga ringan ya. Jadi nyeri haid terjadi karena peningkatan prostaglandin dalam darah yang merangsang peningkatan kontraksi uterus, sehingga terjadi penurunan aliran darah dan oksigen ke uterus yang mengakibatkan iskemia. Menganjurkan olahraga ringan dapat membantu melancarkan aliran darah dan oksigen ke uterus sehingga nyeri haid dapat segera membaik. Olahraga ringan yang baik dilakukan sebelum haid untuk mencegah nyeri haid. Jadi kata kuncinya tadi, perhatikan anamnesa nyeri haidnya pada hari pertama dan hari kedua, pembalutnya 3 kali sehari. Hal ini menunjukkan adanya dysmenorrhea, yakni gangguan menstruasi yang umum dialami oleh remaja dengan gejala utama termasuk nyeri. Dysmenorrhea ditandai dengan nyeri panggul kram dimulai sesaat sebelum atau pada awal menstruasi dan berlangsung 1-3 hari. Salah satu upaya untuk menguranginya adalah aktivitas fisik seperti olahraga ringan. Oke? Soal berikutnya, seorang remaja usia 13 datang ke PMB dengan ibunya. Keluhan mengalami keputihan di celana dalam berwarna putih kuning dan tidak berbau. Hasil anamnesa, sudah menstruasi rutin 3 bulan berturut-turut dengan lama menstruasi 3-5 hari. Mengganti celana dalam sekali sehari, tensi, nadi, pernapasan, suhu, tinggi badan, berat badan normal, pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Infeksi vulva dan vagina, tampak lubang vagina dengan himen kebiru-biruan dan menonjol keluar. Asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Memberikan edukasi personal hygiene, edukasi gizi, suplemen penambah darah, pap smear atau pemeriksaan rutin. Kalau pap smear enggak ya, kalau pap smear itu yang sudah menikah, sudah kita coret, yang D enggak mungkin, oke? Jawaban yang tepat yang A, memberikan edukasi personal hygiene ya. Keputihan adalah cairan dan sel yang keluar dari vagina. Keluarnya keputihan biasanya dipengaruhi oleh siklus menstruasi. Keputihan yang tidak berwarna atau berbau adalah hal yang normal, karena keputihan adalah cara alami tubuh membersihkan vagina yang menjaganya tetap sehat. Untuk menghindari dari keputihan yang tidak normal dan masalah organ produksi lainnya, menjaga kebersihan dan merawat organ reproduksi adalah hal yang penting. Merawat organ reproduksi dapat dilakukan dengan mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari ya. Tidak menggunakan celana yang ketat, membersihkan anus dengan cara dari vagina ke arah anus untuk mencegah kotoran dari anus masuk ke vagina. Tidak menggunakan obat atau pembilas vagina. Kata kuncinya tadi di sini ya. Mengalami keputihan di celana dalam berwarna putih kuning yang tidak berbau. Hal ini termasuk keputihan normal, namun keputihan ini dapat menjadi abnormal jika remaja tersebut tidak menjaga kebersihan organ reproduksinya ya. Oke. Seorang remaja usia 16 tahun belum menikah datang ke PMB bersama orang tuanya dengan keluhan mual muntah di pagi hari. Hasil anamnesa, haid terakhirnya 3 bulan lalu. Keadaan umum baik. Nah, di sini sudah diketahui HCG urin positif. Berarti hamil ya. TFU-nya 2 jari di atas simfisis. Kalau 2 jari di atas simfisis itu sekitar berapa minggu? Sekitar 11-12 minggu ya. Bagaimana sikap bidan yang paling tepat dilakukan? Tidak melanjutkan pemeriksaan karena klien belum menikah, ya ini salah, nggak boleh. Merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap, merujuk karena apa? Gitu kan? Dan dia cuma keluhannya mual muntah. Mengecek ulang keluhan setelah mendapatkan menstruasi. Yang C, mengecek ulang keluhan setelah mendapatkan menstruasi, meminta keluarga klien untuk merencanakan pernikahan. B, berperilaku profesional dengan berorientasi pada keselamatan klien. Jawaban yang paling tepat apa, teman? Ya, yang E ya. Jadi kita harus profesional, berorientasi pada keselamatan klien. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa remaja tersebut sedang hamil. Seorang bidan diharapkan dapat berperilaku profesional, menerapkan prinsip etik, moral, dan aspek legal dalam praktik kebidanan yang berorientasi pada keselamatan ibu bayi dan bayi serta pelayanan keluarga berencana dalam konteks keluarga dan masyarakat. Jadi di sini kata kuncinya ya, menurut keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada nomor HK.01-320-Menkes/320/2020 tentang standar profesi bidan, lulusan kebidanan harus mampu berperilaku sesuai kode etik bidan dan pandai menempatkan diri pada kondisi dan situasi yang berbeda. Oke? Nah, itu saja tadi 10 soal yang sudah kami bahas terkait remaja. Akan ada soal-soal lagi. Kalian jangan lupa bantu aku dengan subscribe, like, dan share ya. Sekian, terima kasih.